Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, guru-guru hebat peserta 1. Ya. Oke, ini jam-jam krusial ya untuk tidur siang. Tapi kalau kita guru-guru hebat, ya maka tetap hebat untuk bisa mengikuti kegiatan diseminasi modul 14 budaya positif. Ya, bersama saya Agus Yulianto, guru SMK Negeri 1 Cirebon, PGP peserta guru penggerak angkatan 11 di Kota Cirebon. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih bersama di kegiatan PGP dengan pendidikan guru penggerak dengan Ibu Im Karimah MPD sebagai konsilator dan Bapak Edi Yusuf MPD sebagai pengajar praktek. Nah, ini adalah the best team dari pendidikan guru penggerak. Baik, selanjutnya tujuan dari diseminasi. Seperti Bapak Ibu ketahui, diseminasi adalah upaya dari kita untuk menginformasikan ya kepada seseorang atau sekelompok orang agar informasi itu nyampe dan bisa mengikuti. Karena itu diseminasi itu tidak banyak orang yang mengikutinya, tidak seperti seminar, tapi bisa mulai dari minimal 10 sampai dengan 20 orang. Nah, tujuan dari diseminasi adalah dapat menyampaikan pemahaman serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif yang dapat membantu membentuk lingkungan positif dan murid belajar dengan aman, nyaman, dan bahagia seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, budaya positif ini tentu akan menghantarkan kepada siswa belajar yang menyenangkan. Karena proses belajar itu harus menyenangkan, bukan paksaan, apalagi terpaksa. Baik, nah materi yang disampaikan pertama adalah disiplin positif, kemudian kedua modifikasi perilaku manusia, kemudian bergotong royong, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, penyakit kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum masuk ke materinya, yuk kita explaining dulu. Seperti apa? Bapak Ibu bisa keluar dulu sebentar, berdiri dulu, ya kemudian kita ikuti explaining-nya biar semangat. Ya, yuk kita ikuti. Ya, sekarang. Yuk. Putar semuanya.
Oke, terima kasih dari semua. Ya, mudah-mudahan dengan streaming ini membuat kita menjadi lebih fresh lagi. Ya. Oke, sekarang ada pertanyaan Pak Matik. Pertanyaan Pak Matik itu pertanyaan dasar, ya, agar kita menyamakan persepsi kita. Setuju, jawabannya cuma satu, setuju atau tidak setuju. Oke, yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak. Ada yang setuju? Tidak ada? Yakin? Kalau kita bagi disiplinnya nih. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju? Tidak. Oke, ya. Kemudian memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? 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 Oke, ada yang setuju dan ada yang setuju. Oke, nanti kita lihat. Kemudian yang terakhir, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju? Tidak. Setuju? Ya? Setuju tidak? Ada setuju? 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 Oke. Ya. Jawabannya hanya setuju dan tidak setuju. Kita lihat, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak lagi? Tidak setuju. Ya. Kenapa? Karena hukuman lahir dari keterpaksaan. Nah, lahir dari keterpaksaan itu tidak menimbulkan keyakinan untuk anak itu mau berubah. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya adalah tidak setuju. Ya, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tadi mana yang setuju? Nah, Mas, setuju. Kira-kira apa setuju kenapa nih kalau setuju? Ayo, kalau setuju kenapa? Itu karena mungkin bisa kan ini meningkatkan disiplin itu Pak. Iya. Seperti membaca mungkin. Jadi lebih ke arah positif ya. Ya, hukuman bukan hukuman yang negatif, bukan suruh keliling lapangan, bersihin WC, tapi hukumannya dalam membersihkan halaman dan membaca. Yang tidak setuju? Nah, setuju kan? Kenapa tidak setuju? Kenapa tidak setujunya? Lahir dari keterpaksaan. Ya, kita lihat nomor 2 ini ya, seolah-olah nanti ada anak yang menganggap bahwa membaca itu adalah efek dari hukuman. Jadi ketika anak disuruh membaca, ya ketika disuruh melanggar, paling hukuman suruh membaca, kan saya hobi membaca. Akhirnya tidak memberikan sebuah efek apapun. Ya, apalagi nanti kalau dia suka-sukanya membersihkan halaman, yang tidak mengerjakan PR, ayo bersihkan kelas. Saya suka berbersih, senang dia merasa. Jadi akhirnya hal-hal positif itu ya tidak menjadi hal positif, justru malah sebaliknya hal-hal positif itu dianggap ya sebagai sebuah hukuman. Ya, karena itu jawaban nomor 2 juga tidak. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju? Ya, kadang-kadang setuju. Dan tidak. Ada yang tidak? Ya. Jawabannya menurut saya cenderung kepada tidak. Kenapa? Karena kan kita mengejar sesuatu terus. Ya, ketika ranking 1 kita dapat sepeda, ranking 2 sepeda roda 3. Kemudian akhirnya seperti itu. Ya, ketika dia tidak dapat ranking, apa yang terjadi? Dia sedih. Ya, anaknya menjadi down, kecewa. Dan untuk meningkatkan, membangkitkan lagi motivasi anak itu menjadi senang lagi belajar, dia menjadi malas. Kenapa? Karena sudah ada yang lebih pintar dari dia. Jadi ternyata penghargaan itu tidak dapat meningkatkan motivasi belajar. Hanya sesaat, tapi tidak bisa dilakukan secara berulang-ulang. Oke ya, itulah permatan motif hari ini ya. Utang untuk kita semua. Ya. Berikutnya adalah budaya positif ya, dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, sekarang cobalah buka. Ya, kita ada permainan namanya adalah cobalah buka. Ya, ada gangguan tangan di sini. Yuk sekarang semua kita genggam. Ya, Anda adalah A. Ya, berarti bisa berpasangan atau dan kita bisa ceritanya. Anda adalah A. Tugas Anda di satu guru adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Dan coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangannya.
Ya, membayangkan tangan itu menyimpan sesuatu yang berharga dan Anda akan jaga sekuat tenaga. Ya, karena itu begitu penting barang itu untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B, rekan sebelahnya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala itu. Caranya mana? Dengan dimarahin, ya, dibujuk, diintimidasi, digoda, dikritik-kritik misalnya, atau bahkan yang lain. Pokoknya bagaimana caranya, ya, tugas teman Anda itu adalah membuka, ya, membuka. Coba ya, ayo, sekarang kita coba nih. Mungkin kan coba dua dulu. Satu tangan, nah, coba sudah satu orang, satu tangan mengepal, satu bujuk. Kasih goceng, ya. Oke, ya. Kita lihat ya. Dari situ kita bisa lihat ada pertanyaan, ada pernyataan dari teman kalian. Ya, coba kita lihat. Ya, ketika kalian akan coba lakukan di atas dengan menggunakan penggalian yang sudah kita lakukan, ya kemudian diskusikan. Ya, kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan di bawah secara mandiri dan diskusi kembali dengan rekan Anda. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Dari jawaban ini ada 3 jawaban. Yang pertama, apakah Anda terkadang buka kepala? Kemudian kedua, apakah teman Anda tetap menutup kepala? Kemudian ketiga, jawabannya adalah yes. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap membuka atau mengepal tangan? Ya. Siapa yang memiliki kontrol? Yang berkontrol adalah diri sendiri. Begitulah keyakinan itu. Ya, jadi keyakinan itu kalau kita sudah pegang erat-erat, ya maka siapapun ya yang mencoba mempengaruhi kita dengan bujuk rayuan, tadi dikasih uang 5.000, ya kemudian dikasih hukuman, dia tetap tidak mau. Kenapa? Karena berpegang teguh kepada keyakinan. Nah, harapan kita dalam budaya positif itu, ya siswa punya keyakinan dalam memegang teguh kebenaran dan kebajikan. Ya, tidak terpengaruh. Tadi ada teman yang loncat pagar, ikutan. Ya, ada teman yang melakukan kerusakan, kejelekan, ikutan. Artinya apa? Bahwa siswa itu belum memiliki kepala tangan yang kuat. Ketika siswa menyadari bahwa apa yang dilakukan itu jelek, maka dia tentunya tidak akan pernah melepas kepalanya. Jadi sesungguhnya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri sendiri. Yuk sama-sama kita memperkuat ya motivasi anak, ya, budaya positif anak untuk bisa tetap memegang kontrol pada dirinya sendiri. Oke. Baik, berikutnya ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, dalam belajar dari sekolah kita sendiri mengenal guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid itu artinya guru mengatur murid. Ya. Nah, itu kita lihat itu terjadi di kita. Kemudian kedua, bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Apa pengetahuan positif? Tadi misalnya seperti halnya membaca buku. Yang terlambat sholat duha dulu, yang terlambat bersihkan kelas dulu, yang terlambat itu seolah-olah adalah pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang mengkritik orang kemudian dibuat orang merasa bersalah sampai akhirnya dia mengaku kesalahannya, dan itu adalah yang sering kita lakukan. Kadang kalau ada siswa yang tidak mengaku, dan itu berarti seolah-olah menguatkan karakter. Apakah iya? Yuk kita lihat pertanyaan berikutnya. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Guru kadang punya hak memaksa siswa untuk mengaku kejadian atau untuk melakukan sesuatu. Memaksa orang karena kita punya kekuatan, ya karena kita punya penguasaan. Nah, termasuk juga guru dalam proses tadi 1, 2, 3, 4 yang seolah-olah itu adalah kontrol guru, padahal itu adalah semu. Ya, itu adalah sebuah ilusi, ya sebuah bayangan saja, seolah anggapan, seolah-olah itu murid itu ikut kita, padahal tidak. Kenapa? Karena dalam dirinya muncul jawaban pemberontak. Sebenarnya dia nggak suka, ya dikontrol, nggak suka ditekan, dipaksa, akhirnya dia mengaku. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya
kita punya yang kita sebut sebagai segitiga resolusi. Seperti apa? Yuk nanti kita lihat. Kemudian kita langsung ke makna kata disiplin. Disiplin itu diambil dari kata atau dari huruf Latin yang artinya adalah disiplin. Saya juga baru tahu pertama kali artinya disiplin adalah artinya belajar ternyata. Ya. Kata disiplin itu berasal dari kata yang sama yaitu disipo, yaitu murid atau pengikut. Jadi sebenarnya kata disiplin itu menunjuk bukan kepada sebuah sikap, tapi kepada sebuah sikap, sifat, yang dimana ada yang belajar kita. Ya, jadi kalau kita guru, ada yang murid, bahkan murid juga disiplin. Ada guru, kemudian dia ada siswa yang belajar, maka dia adalah disiplin. Ya, kenapa? Dari akar kata tadi. Ya, akar kata dari kata disiplina dan akar kata disiplin yang merupakan arti kata belajar dan arti kata murid atau pengikut. Nah, ini bergeser pemahaman kita dengan disiplin. Ya, jadi seolah-olah disiplin itu tindakan ya untuk mengatur siswa. Tapi ternyata akar kata disiplin adalah pengikut. Jadi kalau kita mau menjadi guru yang baik, maka kita bisa menjadi contoh yang baik. Agar apa? Agar bisa diikuti oleh murid. Nah, Bapak pikir kita dari Bapak mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin. Kemerdekaan secara luas atau kemerdekaan secara Indonesia atau kemudian secara pribadi, ya ada kata disiplin yang kuat. Sungguh pun itu merupakan self disiplin. Karena sendiri itu disiplin yang lahir pada diri sendiri. Nah, jika itu tidak bisa, maka kita mewajibkan untuk membuatnya sekeras-kerasnya, membuat peraturan. Jadi kalau kita tidak bisa membuat disiplin diri sendiri, maka dibuatlah peraturan. Tapi peraturan itu wajib ya mengarah kepada suasana dan pemikiran tentang keteladanan dan sikap kemerdekaan. Jadi bukan lahir dari keterpaksaan, gitu ya. Nah, kayak dulu makanan seperti itu, sehingga self disiplin ini kita harus bangun. Ya, kita harus bangun untuk diri kita sendiri sebagai guru, juga kita ya tularkan ke anak sebagai pengikut kita nantinya. Ya, kalau kita punya self disiplin, maka anak juga akan mengikuti kita, anak pasti akan punya self disiplin. Itu kata dari disiplin. Kemudian apa tujuan disiplin? Pertama, menciptakan suatu keteraturan. Ya, tadi katakan Haji Lontoro, kalau memang kita nggak bisa buat self disiplin, ya self disiplinnya, maka buat peraturan. Ya, untuk membuat apa? Untuk membuat keteraturan, peraturan untuk membuat keteraturan dalam diri. Kemudian menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menarget diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menanamkan motivasi, ya, menjadi orang yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga, membantu siswa memahami dan menyelesaikan diri dengan tuntutan lingkungan dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh seseorang. Jadi peraturan itu adalah membatasi gerak kita, membatasi langkah kita agar kita mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah. Tapi tentunya lebih baik kalau kita memahami tentang self disiplin. Bukan memahami dari peraturan sekolah, tapi memahami tentang tujuan dari disiplin tersebut. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal itu nilai yang disepakati bersama, ya, seperti nilai-nilai baik, ya, yang diakui oleh seluruh bangsa, ya, baik agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan pada institusi dan organisasi dapat berbeda-beda, ya, tapi semua tujuannya pasti mulia. Ya, semua agama mengajar kepada kita kebaikan, kebajikan. Tidak ada satu agama pun mengajar kita kepada keburukan, kejelekan. Semua bangsa di dunia itu pasti mengajar kita kepada kebajikan. Tidak ada bangsa yang mengajarkan terus berperang dan berperang terus, tidak ada. Nah, itu tapi mungkin caranya berbeda. Tapi tujuannya sama, yaitu tujuan yang mulia. Nah, salah satu nilai kebajikan yang ada di Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Apa itu profil Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah siswa atau pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia,
mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Ya, ini adalah profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kita memenuhi nilai-nilai kebajikan dalam mengajar, sama-sama kita mengarahkan kepada profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang kita lihat nih. Nah, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Yuk kita sama-sama introspeksi. Self disiplin, kita melihat. Satu, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh panitia atau pengawas dan mendapatkan surat teguran dan Anda menghindari itu? Kemudian kedua, Anda ingin melihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau dapat penghargaan dari pimpinan karena berprestasi menurut yang ketika ada perintah jarang pengen dipuji karena pengen dapat penghargaan sebagai guru teladan karena semua ya perintah kepala sekolah diikuti. Atau yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi guru murid dan guru Anda serta lingkungan. Karena Anda percaya bahwa tindakan Anda sebagai pemimpin pelajaran akan jadi panutan pada lingkungan Anda. Nah, kira-kira nih, yang mana nih? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 ketika kita diperintah ya kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan. Saya yakin mudah-mudahan di sini semua ya pasti akan menjadi guru belajar. Kenapa? Karena tugas kita dunia ini adalah untuk belajar. Belajar dari mana? Mulai dari wayang sampai ke liang lahat. Itu artinya apa? Bahwa guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Ya, oke, seperti itu. Di sini ada diskusi, ya ada 2 pertanyaan. Ya, menurut Ibu dan Bapak, dari ketiga jenis motivasi tadi kita 3 motivasi tadi. Yang pertama karena dapat ya karena paling takut dapat teguran, kemudian dapat penghargaan, kemudian yang ketiga karena ya ada motivasi pembelajar ya sepanjang hayat. Menurut Bapak Ibu Bapak, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Kira-kira yang mana? 1, 2, karena takut, ya, atau karena dapat penghargaan, karena senang dapat dipuji? Ya. Takut, Pak. Karena takut. Nah, karena takut maka kita yuk sama-sama mengubah. Kemudian dari pertanyaan kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang Ibu dan Bapak rasakan penting saat ini ditanamkan pada murid kita di kelas dan sekolah kita? Tadi kebajikan ya, ada beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada bernalar kritis, kemudian ada apalagi tanggung jawab. Kira-kira mana nih yang harus dikembangkan? Ya, untuk nilai kebajikan ya anak-anak kita, siswa kita di sekolah. Nilai mana? Beriman atau nilai bernalar kritis atau kerjasama? Semuanya ya. Jadi kita sama-sama merangsang anak-anak kita untuk punya bernalar kritis ya. Kadang kita jenuh kesel, ini orang anak protes udah nurut coba, kenapa? Nah itu berarti kita mematikan ya, memadamkan nalar kritis anak ya. Harusnya ditumbuh kembangkan, biarkan dia bertanya semau yang dia inginkan ya. Kemudian kita berusaha membimbing, dan tugas guru adalah bimbingan ya, bagaimana pertanyaan itu mengarah kepada ya sesuai dengan koridor profil ya pelajar Pancasila ya. Nah sekarang masuk ke teori motivasi hukuman dan penghargaan, berikutnya dan restitusi ya. Janet Koster dalam bukunya Restitusi School Disiplin menyatakan ketiga motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya nggak mau terlambat karena saya tidak mau dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya masuk tiap hari rajin biar bilang sama gurunya anak rajin. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya.
Nah, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia menurut Ian Dawson dalam bukunya Restricting School. Nah, sekarang nanti kita lihat, kita bisa membandingkan, menelaah kira-kira grup kita itu berada di posisi yang mana. Pertama adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri. Nah, ini kita bangun adalah membentuk kontrol diri dan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu berarti kebaikan yang diakui secara universal, seperti halnya kerjasama, menolong, kemanusiaan, dan sebagainya. Itu kebijakan-kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu berarti motivasi yang berarti berada dalam diri kita, dan X berarti bukan dari ekstrinsi, bukan dari luar. Karena sebenarnya disiplin positif itu mengarah kepada motivasi intrinsik, memahami diri sendiri dulu, mengontrol atau self disiplin tadi. Kemudian teori kontrol adalah gimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Ketika mengontrol orang lain, maka menurut berpikirnya adalah teori ini adalah benar. Sebentar kita ingat kepalan tangan. Siapa bisa mengontrol? Yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita perlu punya keyakinan, punya disiplin positif, maka orang lain nggak mungkin bisa mengontrol kita. Bujukan, rayuan, kasih uang, sogokan dan sebagainya tidak akan berubah karakteristik atau kepercayaan diri mereka untuk tindak. Nah, itu adalah teori kontrol. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, sebagai tujuan, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kalau kita pengen dulu cita-cita kita, saya kecil selalu pengen menjadi B.J. Habibie. Maka arah kita adalah bagaimana mengarahkan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika mereka memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, dan motivasi itu tidak akan berpengaruh adanya hukuman ataupun hadiah dari dalam berdasarkan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi tujuan dari disiplin itu seperti itu, yang menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi yang datangnya dari diri sendiri. Nah, sekarang yuk kita lihat ada pertanyaan reflektif. Pertanyaan seperti ini, nanti kita jawab pertanyaannya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajaran. Kita sering lihat siswa kita kadang kalau kita mengajar, dia seolah-olah diam, duduk kemudian menggambar, mencoret-coret. Pernah alami? Saya pernah alaminya. Apalagi pelajarannya adalah matematika. Pada saat itu matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup, dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursinya. Karena kaget, ditanya, gagap kan? Begitu gagap, akhirnya apa saja bisa terjadi, termasuk menjatuhkan tas dari kursinya. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa. Kenapa? Karena masih meledek tuh. Ditanya nggak bisa, apalagi gagap. Melihat perilaku Iva yang bicara gagap tersebut, seluruh kelas tertawa. Pas itu pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk di depan kelas sambil menunjuk hidung karena tidak bisa jawab pertanyaan Pak Seno. Ketika di kelas ada anak yang tidur, kemudian kita suruh maju, kemudian kita masuk depan, kan kamu nggak bisa. Nah, seperti itu. Cerita dari pas makin gaduh, pasti makin gaduh. Kita bisa membayangkan kondisi kelas seperti itu. Dan anak tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya, sambil memegang hidungnya. Pertanyaannya, apakah
kita semua setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ivan? Tidak. Kenapa? Maksudnya Gimana? kenapa ya? Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Kenapa nggak setuju? Karena betul, tepat sekali. Ada yang lain? Kenapa? Ya, tadi justru dilakukan Pak Seno justru menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan kepercayaannya, dan dia akan menjadi seorang yang trauma akhirnya dengan perjalanan menikah, sehingga akan selalu diingat terus momen seperti itu, momen saat ini dipermalukan di depan kelas, di depan umum, dipermalukan dan semua tertawa. Ya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Ivan adalah sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ya, kita lihat apa bedanya hukuman dengan konsekuensi. Ya, kita lihat ya apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan muridnya hanya menerima pasrah. Ya, kemudian tanpa melalui kesepakatan apapun. Ya, atau pengarahan dari pihak yang guru, dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Ya, jadi kalau hukuman itu sifatnya dadakan. Ya, tidak ada kesepakatan, tidak ada keyakinan, tidak ada aturan. Ya, kemudian tiba-tiba langsung dihukum. Ya, hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Tadi ditunjukkan oleh Pak Seno, itu psikis atau fisik? Psikis. Kenapa? Karena dipermalukan di depan kelas, di tempat umum. Ya, murid atau siswa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, itu adalah berupa hukuman. Tidak akan jadi apa? Saya lakukan adalah berupa hukuman. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Ya, misalnya hari ini tidak boleh membuka handphone. Ya, membuka handphone berarti dia akan ada pelanggaran yang dilanggar. Hukumannya adalah sekian, sanksinya adalah sekian. Itu bukan hukuman ketika melakukan tindakan, tapi adalah merupakan konsekuensi dari apa yang sudah disepakati bersama. Umumnya memutus itu dibuat oleh pihak guru dan sekolah atau murid dan mengetahui sebelumnya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada posisi itu murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Ada hukuman, ya, dibuat tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Tidak seperti tadi Pak Seno, ya, yang membuat trauma secara psikis. Ya, nah, jadi kita bisa melihat perbedaan ya antara hukuman dan konsekuensi. Maka tadi dilakukan oleh Pak Seno adalah hukuman. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang saya bagikan kertas. Ya. Jawabannya cukup gampang. Pilih hukuman ya atau konsekuensi. Bukan? Nah, kalau nggak kita langsung saja deh. Ya, pilih hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Yang ketiga, memberikan coretan, yang membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Oke, good, konsekuensi. Oke, sudah mulai terlihat ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. 4. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, sedikit lagi ya biar memantapkan antara hukuman dan
konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Siapa yang dulu pernah begini tuh? Ya dulu saya pernah. Ya, hukuman. Ya, hukuman. Ya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, ayo angkat terus. Ya, gitu ya. Kemudian 9, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman konsekuensi. Oke, good. 10, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman konsekuensi. Konsekuensi. Oke, mantap. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman pada saat bermain di lapangan. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat jam istirahat tidak diizinkan. Konsekuensi karena sedang bermain bermain di lapangan. Kemudian yang ke-12, terlambat hadir di pelajaran daring 15 menit dan diminta tinggal 15 menit, tinggal 13 kali lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK misalnya kalimatnya. Hukuman. Dan terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi? Ya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Oke, ya, tepuk tangan untuk kita semua sudah bisa menjawab. Oke. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman anak akan membenci disiplinan, tapi konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Hukuman berupa paksaan, sedangkan konsekuensi berupa stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri karena tadi membuat sakit, ya. Kemudian sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena biasanya dia tidak mengaku. Ya, kenapa? Karena takut dengan hukuman yang akan diberikan, sehingga dia akan menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan konsekuensi anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman anak akan merasa bersalah, marah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Ya, sedangkan konsekuensi akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara saja, tidak dalam jangka waktu yang ada. Ya, karena itu sama-sama kita ubah hukuman itu menjadi sebuah konsekuensi. Oke, kita lanjut. Ini adalah sebuah penghargaan, ya, di mana penghargaan itu ternyata adalah sebuah hukuman. Adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, jadi ternyata persepsi kita tentang penghargaan adalah bisa meningkatkan prestasi atau motivasi, ternyata sebaliknya. Ya, justru penghargaan itu, ya, penghargaan apa? Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Ya, semester ini ranking 1 kita bisa dapat sepeda. Semester depan ranking 1 bisa dapat sepeda lagi. Semester depan tidak ada ranking 1, maka untuk anak itu menjadi patah semangat, patah arah, kemudian dia bisa jadi tidak mau belajar. Kenapa? Karena dia gagal mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka dia akan kehilangan motivasi. Ya, ternyata penghargaan itu bisa juga menghancurkan, bahkan menjadi sebuah hukuman karena dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, ini contoh dihukum oleh pelanggaran. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, tadi kita sudah jelaskan yang bagaimana pengaruhnya jika diulang-ulang berulang kali penghargaan itu dilakukan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ya, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya,
maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lagi saya tidak akan berusaha sekeras karena tadi sudah patah semangat. Kenapa patah semangat? Karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Sehingga penghargaan itu menjadi tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Loh, kok bisa merusak hubungan? Iya, kalau kita dulu pernah saya punya teman dekat di sekolah, ya, kemudian teman dekat itu ranking 1. Ketika saya tidak dapat ranking 1, maka tentu saya menjadi benci, menjadi sebel, menjadi kesel. Kenapa dia ranking 1? Padahal nilainya besaran saya dibandingkan dengan dia. Nah, ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungan, gitu ya. Jadi tentu, ya ini tidak kita inginkan. Kemudian penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Ya, sebuah riset meminta anak mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata diingat. Ternyata anak-anak yang diberikan penghargaan, ya cenderung mengurangi ketepatan. Kenapa? Karena harapannya bukan lagi belajar menghitung, ya, tapi harapannya sudah mengharapkan harapan mendapatkan imbalan. Gitu. Jadi penghargaan ternyata bisa mengurangi ketepatan. Kemudian apa yang dipengaruhi oleh pelanggaran, yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Ya, itu sudah riset penelitian ketika ada seorang mahasiswa yang diminta untuk sebuah artikel pada sebuah judul pertama, ternyata mahasiswa itu kemudian dia menjadi tidak produktif. Kenapa? Karena dapat penghargaan. Ya, seperti tadi, ya, ketika dia mencapai penghargaan dia dapat mencapai target tertentu dia dapat penghargaan. Jika tidak, maka dia akan menurunkan kualitas. Kemudian terakhir adalah berikutnya adalah penghargaan hukum. Mereka tidak mendapat penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking itu akan merasa paling dihukum. Apalagi kalau sudah dibandingkan, ya, dibandingkan itu lihat tuh anak tetangga dapat ranking 1, anak mama dapat rankingnya 13. Wah, aku terlihat ke sekolah juga, ya, tuh anak itu bisa ranking 1, kamu rankingnya 2. Nah, itu ternyata, ya, penghargaan itu akan menjadi sebuah hukuman. Ya, harusnya itu tetap dihargai, ya, diberikan penghargaan sesuai dengan ketercapaian yang dia dapatkan. Jadi bukan membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Dan terakhir, ya, penghargaan mematikan kreativitas. Ya, nah ini ternyata kita salah persepsi tentang sebuah penghargaan. Ternyata penghargaan itu banyak sekali efeknya kepada kita. Ya, dulu kasus saya di rumah tidak sama seperti itu. Ya, ketika anak disuruh menghafal Al-Quran 30 juz 30 misalnya. Ya, kelas 5 anak sudah menghafal juz 30. Kemudian begitu anak kelas 2, dia tuh mulai khawatir nih. Ya, begitu kan saya dapat jam tangan karena menghafal juz 30, adiknya itu merasa khawatir. Kenapa? Takut tidak dapat jam tangan. Ternyata penghargaan yang saya berikan kepada anak berpotensi, ya, mematikan kreativitas, berpotensi, ya, menghilangkan potensi anak yang lain. Nah, ini tentu yang jangan sampai terjadi. Karena itu proses ranking yang di sekolah itu kita hilangkan. Tujuannya biar anak tetap terpacu dengan apa yang menjadi prioritas mereka, self disiplinnya, ya, kebajikan yang muncul secara intrinsik. Kemudian ini adalah teori motivasi. Ya, setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan seperti tadi, mendapatkan imbalan atau menghargai orang lain, untuk menjadi mereka yang inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya, kita melihat bahwa hukuman dan penghargaan, hukuman adalah bentuk pengendalian terhadap seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dan menciptakan identitas gagal. Maksudnya apa? Dia menjadi tidak mengerti apa yang dilakukan itu salah atau tidak. Kenapa? Karena dia sudah merasa trauma dengan apa yang dia lakukan. Dan penghargaan adalah bentuk penjelasan seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan persyaratan. Hanya jika melakukan ini, maka kamu mendapat ini. Nah, ini penghargaan yang seperti itu. Dan ternyata penghargaan seperti ini bisa merupakan sebuah hukuman. Jadi jangan mempersyaratkan sesuatu. Ya, kalau kita beri penghargaan, ketika dia sudah mencapai sesuatu yang kita inginkan, maka berilah kita berikan ujian. Ya, bukan mensyaratkan. Ya, kalau
matematikanya bagus, matematikanya dapat 10, kamu dapat sepeda. Nah, bukan seperti itu. Ya, artinya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, jadi kalau mau ngasih ya ngasih aja, nggak usah dibesarkan nilainya 100, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya adalah restitusi. Ya, restitusi juga ada hal yang baru saya dapat di CGP. Saya pikir restitusi itu mengganti barang karena kita barang yang rusak, kemudian kita ganti, kita restitusi, kita ganti barang yang sepadan. Ternyata dalam kondisi pendidikan itu berbeda. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, justru restitusi berbeda dengan apa yang tanggapan atau penjelasan selama ini tentang restitusi. Kemudian restitusi juga sifatnya kolaboratif, bekerja sama antara pelaku kita dengan siswa yang mengajar murid untuk mencari solusi untuk masalahnya. Ya, kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka untuk memperlakukan orang lain. Ya, jadi restitusi adalah proses kolaboratif, kerjasama. Ya, untuk menemukan masalahnya apa dan kita temukan solusinya bersama. Gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari, ya, yang kita terapkan di sekolah, bagaimana ya merubah hukuman menjadi sebuah restitusi. Oke, ini adalah ciri-cirinya. Ya, ciri restitusi banyak sekali. Ya, restitusi bukan menembus kesalahan, namun untuk belajar diri. Restitusi memberi hubungan. Restitusi adalah tawaran, ya, bukan paksaan. Ya, jadi kalau seperti ini baiknya bagaimana? Kalau melakukan pelanggaran, hukuman kita mau apa? Jadi sebuah tawaran, memperbaiki diri, bukan dipaksa. Kemudian restitusi adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan menuntut. Ya, menuntun bukan menuntut. Artinya kalau menuntut itu berarti ya tidak memandang lagi ya dari luar. Artinya dia merasa salah. Ya, tidak membuka diri. Justru restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, bukan menutup diri. Kemudian restitusi mencari bukti dasar yang berdasarkan tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk melakukan ya perubahan kebajikan. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan di tindakan. Ya, jadi kalau ada anak yang loncat pagar, itu bukan kita bahas tentang tindakannya, tapi yang kita bahas adalah fokus pada karakternya. Kenapa yang melompat? Ya, bukan tindakan yang dilakukannya, ya, tapi adalah berfokus tentang karakternya. Kemudian restitusi fokus pada solusi, ya, tidak kepada masalahnya. Ya, jadi kita fokusnya pada solusinya, jangan dibalik. Ya, kita berjalan mulai dari masalah, bukan, tapi kita berjalan mulai dari solusinya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ketika dia sudah salah, jangan diasingkan. Jangan kemudian dia menjadi tidak nyaman di lingkungannya. Justru ketika dia merasa bersalah, ya kemudian kita bisa restitusi memberikan murid itu yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Oke, ya, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Ya, oke, sekarang kita membahas lebih mendalam tentang perbedaan penerapan hukuman, konsekuensi, restitusi, bagaimana perbedaannya. Nah, kita lihat, saya bagikan. Ini sudah ada di slide, ya, biar lebih mudah, ya, memahami. Bagikan kita bukan Ibu Nur, saya bukan ke sebelah. Apa juga bisa sebelah ya. Nah, ini kita bisa melihat ya tentang ya hukuman, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di mana hukuman ternyata akan menciptakan identitas gagal. Ya, hukuman adalah identitas gagal. Sedangkan identitas sukses itu bisa dimulai dari konsekuensi dan juga restitusi. Kayak coba di sekolah nanti, sekolah kita, di kelas kita minimal mengurangi hukuman. Ya, kita tanamkan nilai-nilai universal. Kita tanamkan keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, sehingga mereka punya konsekuensi untuk memperbaiki
memperbaiki diri, bukan dihukum langsung. Ya, apalagi kita juga bisa menggunakan salah satu tujuan ya pembelajaran kita adalah menggunakan restitusi. Nah, ini adalah sebagian contoh ya dari kondisi di mana melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, oke, ya nanti Bapak Ibu bisa lihat ya dan bisa menerapkan contoh konsekuensi dan restitusi di kelas. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Lalu apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kenapa kita buat keyakinan kelas? Nah, ini Bapak Ibu bisa kita lihat. Ya, oke, kita masuk ke pertanyaan pemantik. Ya, pemantik itu pertanyaan yang mengingat kita kepada kejadian tertentu yang membuat kita flashback. Ketika terjadi COVID-19, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, tadi jawabannya adalah karena keselamatan. Ya, lu saat kita COVID kita semua pasti suruh bawa masker. Ya, masuk mau pakai masker. Ya, kemudian pakai sarung tangan juga, atau mencuci tangan kalau juga. Tidak masuk cuci tangan, sama tangan. Padahal sejak kecil kita diajarkan untuk cuci tangan. Ternyata di COVID-19 itu setelah dewasa kita tetap diajarkan cuci tangan juga, gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena keselamatan. Jadi yang kita harapkan ke siswa itu bukan membuat sebuah peraturan, tapi membuat sebuah keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah, apa yang mereka lakukan itu adalah benar. Nah, ketika keyakinan itu menjadi kuat pegangannya, maka dia akan tidak tergoyahkan oleh siapapun. Contohnya misalnya, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Tentu karena juga tadi karena keselamatan, bukan karena ada polisi, bukan karena jaraknya dekat, ya bukan karena juga rambutnya takut, ya takut kotor karena bawa keramas misalnya, bawa keramas sama pakai helm, keramas bukan, tapi justru karena apa? Karena keselamatan. Jadi keluar naik motor itu bukan karena takut polisi, ya bukan karena jaraknya dekat, tapi karena keselamatan. Untuk kendaraan motor harus menggunakan kendaraan roda 2. Oke, baik. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Gitu ya. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang untuk lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, seperti itu ya. Jadi keyakinan adalah memotivasi seseorang dari dalam. Kita lihat ya lingkaran bagaimana budaya positif itu bisa terbentuk. Yang pertama ada peraturan kelas. Peraturan kelas mengingatkan kita akan aturan-aturan. Tapi ini sifatnya tertulis, bukan diyakini dalam hati. Nah, ketika kita sudah meyakini dalam kelas, maka dia akan muncul pada keyakinan kelas, pada lingkaran yang lebih besar lagi. Kalau kita punya keyakinan, maka tentu peraturan kelas ini akan diikuti. Kenapa? Karena tadi kita punya keyakinan. Ingat dari kepala tangan kita, bahwa siapapun yang mencoba mempengaruhi kita, karena kita punya keyakinan kelas, maka kita tidak akan terpengaruh oleh siapapun. Kemudian karena keyakinan kelas, maka akan muncul lingkungan yang positif. Semua punya keinginan yang sama, bagaimana menciptakan nilai kebajikan, bagaimana menciptakan nilai kebaikan. Bukan karena takut, bukan karena takut hukuman, takut dimarahi, bukan, tapi karena ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas maka muncullah lingkungan yang positif. Tidak ada berani membuang sampah sembarangan, bukan karena takut dihukum, tapi karena ada keyakinan kelas bahwa membuang sampah sembarangan itu bisa merusak lingkungan. Dari lingkungan yang positif ini maka akan muncul budaya yang positif. Maka untuk menciptakan budaya berawal dari diri kita. Mulai dari kita sebagai guru, kita tularkan tadi ke siswa, maka akan muncul keyakinan kelas. Ketika semua kelas di sekolah SMA Lisa punya keinginan kelas untuk berbuat kebajikan,
maka tentu akan menjadi sebuah lingkungan yang positif. Nah, ketika semua sekolah menciptakan lingkungan yang positif, maka itu akan menjadi sebuah budaya yang positif. Nah, seperti itu harapan kita mulai dari sekolah, ya kita mulai dari keyakinan kelas. Nah, ini kita lihat perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah merupakan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Dilarang mengurung orang lain, berarti dia menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah tepat waktu, berarti menghormati orang lain karena komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan untuk menghormati orang lain. Ya. Jadi keyakinan itu adalah nilai kebajikan yang dituju. Ya, mungkin banyak sekali Pak ya. Tapi saya hanya menerapkan di kelas, saya hanya menerapkan satu keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Kalian boleh melakukan apapun asal perbuatan kalian itu tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Ya, boleh melakukan apapun asalkan perbuatan kalian tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Ketika dia terlambat, ada yang merugikan diri sendiri? Ada. Kenapa? Karena dia terlambat mengikuti pelajaran. Ya, ketika dia yang memukul orang lain, ada nggak merugikan orang lain? Ada. Ada nggak merugikan diri sendiri? Ada. Ya, jadi begitu banyak keyakinan kelas ini akhirnya saya mengumpulkan yang menjadi satu keyakinan kelas. Ya, karena keyakinan kelas perlu banyak. Keyakinan kelasnya apa? Kalian boleh melakukan apapun asal tindakan kalian itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, Rasulullah juga pernah sama seperti itu. Ya, ketika ada para sahabat yang bingung untuk melaksanakan sholat di waktu bagaimana, kemudian Rasulullah menyatakan, cukup kamu jujur. Jawabannya cukup jujur. Untuk bisa berubah jadi orang baik, jawabannya apa? Jujur saja. Ya, jadi kalau ditanya ketika dia melakukan perbuatan buruk, maka dia akan malu pada Rasulullah. Ya, kenapa dia malu? Karena kalau saya jawab bohong, bagusnya udah jujur. Ya, padahal saya sudah punya keyakinan, sudah punya perjanjian sama Rasulullah bahwa saya akan bicara jujur. Akhirnya tidak pernah melakukan keburukan, dan dia serta menunjukkan kebaikan. Ya, keyakinan kelas yang dibentuk saat itu adalah satu, jujur. Gitu ya. Nah, itu kalau kita kumpulkan menjadi satu keyakinan kelas. Oke. Nah, yang keyakinan kelas yang juga diterapkan, yang pertama adalah tanggung jawab, kemudian juga kerjasama, kemudian beriman, kemudian kebijakan khusus penggunaan gadget di kelas hanya untuk tujuan pendidikan dengan izin guru. Kemudian partisipatif aktif dan menghormati dan menghargai. Jadi di kelas tidak ada lagi peraturan. Ya, tidak ada lagi peraturan yang kita buat, nggak ada. Tapi yang kita buat adalah keyakinan kelas. Gitu ya, cukup yakin kelas. Ya, kalau dia menggunakan gadget berarti dia melanggar kebijakan khusus. Ya, kalau dia mengganggu orang lain, maka dia melakukan pelanggaran keyakinan kelas, yaitu menghormati dan menghargai. Jadi pada konsepnya, yuk kita beralih kepada keyakinan kelas. Oke, sekarang adalah kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama adalah, ini sebenarnya bukan kebutuhan pertama, karena semuanya ya pasti dimiliki oleh semua orang. Ya, semua orang itu pasti pengen bertahan hidup. Semua orang itu pasti pengen kasih sayang. Ada banyak kebebasan, mengekspresikan diri, mau jadi apa itu terserah. Ya, artinya ada kebebasan. Dia punya kesenangan yang mungkin dia nggak pengen kesenangan itu diganggu oleh orang lain. Dia punya penguasaan terhadap apa yang dia miliki. Ya, contoh kepada anak saya, sudah besar, dia pengen punya kamar sendiri. Ketika dia pengen punya kamar sendiri, maka sebenarnya dia adanya pertama pengen penguasaan terhadap apa yang dia miliki. Termasuk juga ketika Bapak Ibu punya handphone, maka itu sebuah penguasaan. Dan inilah kebutuhan dasar dari manusia. Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Ya, jadi sebagai guru kita bisa mengontrol siswa kita. Tapi menurut pengontrolannya, apakah sebagai penghukum, ya, yang memberikan hukuman langsung, ya, kemudian atau sebagai teman yang bisa merangkul,
ya, kemudian mendiskusikan sesuatu, kemudian apakah ya dia juga sebagai guru bisa sebagai pembuat merasa bersalah, ya seolah-olah menjadi orang yang ya, sesuai tujuh kemudian menjadi orang yang terzolimi dan akhirnya mengaku bersalah. Kemudian tiga sebagai pemantau, hanya mengamati saja. Dan terakhir adalah sebagai manajer. Ya, tentu dari posisi ini yang kita inginkan adalah posisi sebagai manajer. Gitu ya. Nah, kita lihat ini 5 posisi kontrol dari guru, mudah-mudahan bisa terbuka. Ya, ini penghukum. Ya, seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau fisik verbal atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Ya, ini adalah contoh penghukum. Guru sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Mereka mungkin mengatakan seperti ini, ibu sangat kecewa dengan kamu. Aku berapa kali telah melanggar peraturan ini dan berapa kali sudah ibu ingatkan. Nah itu adalah berarti dia merasa bersalah. Kemudian ada kata-kata sebagai teman. Ya, menjadi teman ini ada resikonya. Apa resikonya? Ya, bisa jadi resikonya itu tidak ada penghormatan lagi, tidak ada jarak lagi antara guru dengan siswa. Akhirnya nilai penghormatan jadi berkurang. Kemudian pemantau, ya cenderung memantau saja, ya sambil mengumpulkan bukti-bukti, ya untuk membuat keputusan. Ya, kalau melanggar didiamkan, kemudian catat. Melanggar catat, kemudian catat. Nah, itu sebagai pemantau. Dan terakhir adalah sebagai manajer. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lihat contoh-contoh pernyataan-pernyataan. Apakah guru itu sebagai manajer, sebagai penghukum, sebagai teman, ya, atau sebagai pemantau? Ya, kita lihat, ya, pernyataan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan? Apakah sebagai manajer, atau sebagai penghukum, atau sebagai teman? Sebagai penghukum. Oke, ya. Sekarang kita lihat dan berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira siapa yang mengatakan? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai manajer, atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau. Oke, ya, kita lihat. Nanti kita lihat jawabannya. Apakah sesuai? Ayo, lakukanlah demi ibu dan bapak, demi ibu bapakmu. Kira-kira sebagai apa ini? Merasa bersalah. Oke, ya. Tadi ada 5 ya, ada 5 fungsi kontrol. Ya, ada sebagai teman, ada sebagai penghukum, ada sebagai ya, merasa bersalah. Kemudian ada sebagai pemantau dan ada sebagai manajer. Oke, apakah kamu mau lepas mendapatkan stiker bintang ini? Kira sebagai apa ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai teman? Oke, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, dan terakhir kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Ayo kita lihat jawabannya yang benar. Oke, good, tangan. Sekali dengan kamu, jawabannya adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya. Berarti sebagai penghukum. Ayo, akulah demi ibu bapak. Berarti sebagai teman. Dan apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti sebagai pemantau. Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dia sebagai manajer. Dan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, maka dia sebagai penghukum. Oke, ya tadi udah jawab semua, keren. Ya, sekarang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah, ya tadi kita sampaikan. Seterusnya adalah memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya, gitu ya. Jadi ketika dia merasa bersalah, maka kita nasihati dan kita ketika dia kembali ke dalam lingkungannya, kelompoknya, mereka punya kekuatan yang lebih, ya karena mereka apa? Karena mendapatkan kembali harga diri. Nah ini ya disebut sebagai segitiga restitusi.
Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian melakukan dengan validasi kebutuhan, kemudian menanyakan yang keyakinan. Ya, contoh menstabilkan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan diri kita, menyamakan diri kita dengan murid. Ya, menyamakan, memposisikan. Kamu sepertinya orang pernah melakukan ini, Bapak itu tidak pernah. Artinya apa? Dia menstabilkan, menyamakan posisinya, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai manajer, ya, tidak sebagai juga ya pemantau kesalahan, tapi dia memposisikan dirinya, menstabilkan identitasnya. Kemudian dia memvalidasi ya kebutuhannya. Kamu tetap punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian adakah cara efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah itu biasanya pertanyaan dari validasi kebutuhan. Dan kemudian menanyakan keyakinan, ya, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah ini adalah segitiga diskusi yang harusnya bisa diterapkan di sekolah, ya, sehingga setiap anak akan merasa nyaman dan merasa bahwa belajar kita adalah menyenangkan, tidak merasa dihakimi, tidak merasa dihukum, tidak merasa dijatuhkan, tidak juga merasa dipersalahkan, tapi dikembalikan, diingatkan tentang nilai-nilai kebajikan. Nah ini ya contoh dari kata-kata menstabilkan. Guru berkata, misalnya contoh guru berkatanya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini adalah contoh-contoh kata-kata yang bisa dibuat untuk menstabilkan identitas, gitu ya. Kemudian berikutnya contoh kata-kata yang bisa untuk memvalidasi kesalahan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Seperti ini memvalidasi kesalahan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apakah yang penting bagi kamu belajar atau bolos? Nah itu adalah memvalidasi kesalahan. Apakah kamu melakukan dengan baik? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Artinya kita memvalidasi kesalahan. Dia menyadari akan kesalahan yang dia lakukan. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuan adalah memenuhi basic needs tadi. Ya, apa itu tadi kekuatan, bertahan hidup, freedom, kebebasan, love yang boleh merasa dimiliki, kesenangan ataupun survival atau apa survival? Ya, bertahan hidup. Dan terakhir, proses menaikkan keyakinan itu biasanya guru akan berkata seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang dia seperti apa sih? Ya kamu ingin diri seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Nah inilah proses menanyakan keyakinan. Nah, ya demikianlah Bapak Ibu penjelasan tentang restitusi ketiga. Ya, sebagai upaya yang untuk dapat dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah. Ya, saya yakin banyak guru yang sudah menggunakan segitiga restitusi. Ya, cuma mungkin tidak dilakukan ya secara konsisten, tidak kontinu terus menerus. Ya, dalam berbagai versi menurut mereka pasti yakin sudah guru-gurunya sudah melakukan segitiga restitusi. Ya, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Karena ternyata teori restitusi pun baru saya ketahui sekarang. Dan itu sebenarnya sudah kita terapkan jauh sebelum ada tentang teori restitusi. Nah, semoga kita dapat melakukan restitusi dalam membimbing murid untuk berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Oke, sekarang refleksi hari ini. Ya, ada tanyakan sebelum Bapak Ibu sebelum masuk refleksi hari ini? Ya, oke, refleksi hari ini adalah hal baik apa yang dilakukan pada hari ini. Sekarang apa yang kita lakukan? Apa hal baik apa yang kita dapatkan pada hari ini ketika kita mengikuti diseminasi? Ada yang mau menjawab? Kita melakukan diskusi dan mendapatkan pencerahan. Ya, terima kasih Bu Betty. Kita melaksanakan ya hari ini kita mendapatkan pencerahan ya tentang segitiga restitusi. Ya, mudah-mudahan dari segitiga restitusi ini bisa kita terapkan di kelas sehingga bisa menjadi sebuah budaya yang positif. Ya, jadi kita ingat apa yang kita pelajari hari ini apa saja? Ada ya, Bu Nurena. Hal yang sudah dipelajari hari ini, saya banyak sekali mendapatkan informasi tentang menciptakan budaya positif, Pak. Ya. Seperti disiplin, motivasi,
restitusi dan lain-lain. Ya, oke, good. Terima kasih. Dan sekarang refleksi hari ini, hal apa yang perlu ditingkatkan ke depannya? Ada yang perlu ditingkatkan di depan kelas kita ini, di sekolah kita? Hal apa saja? Konsistensi. Ya, kadang kita nggak konsisten. Bahasa kerennya istiqomah, nggak istiqomah. Hari ini kita bisa berlaku A, besok kita jadi berlaku A plus, bisa jadi A B, atau bisa berubah jadi B, atau bisa jadi C. Hari ini kita bisa jadi manajer, besok tiba-tiba kita jadi penghukum. Besok kita bisa jadi manajer lagi, tiba-tiba besok kita bisa menjadi pemantau. Ya, inilah hal yang perlu ditingkatkan di sekolah. Ya, sama-sama kita bisa menjadi seorang manajer di sekolah. Ya, bagaimana mengatur sekolah, bagaimana menjadi sebuah pemimpin pembelajaran di sekolah, sehingga kita selalu ya melakukan perbaikan ke depannya. Oke, demikian Bapak Ibu. Nah, jadi saya semoga kita bisa menciptakan budaya dan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi dihajar Dewan. Ya, tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ya, kenapa? Karena selain itu proses itu membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Nah, demikian Bapak Ibu ya destinasi saya, dan mudah-mudahan menjadi sebuah pengalaman baru, pembelajaran baru yang bisa diterapkan kita di sekolah. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.